أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Materi ke-6, menghafal Al-Quran dengan lagu atau irama. Sebagian besar kita tentu masih ingat lagu-lagu yang kita nyanyikan saat di bangku taman kanak-kanak dulu. Misalnya syair lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Demikian pula judul-judul lagu yang lain seperti Pelangi-Pelangi, Bangun Tidur, Naik ke Puncak Gunung, Naik Delman, Desaku Yang Kucinta, Balonku Ada 5, dan lagu-lagu yang lain yang kita nyanyikan pada saat masih di taman kanak-kanak dulu. Lagu-lagu tersebut tetap diingat meskipun sudah puluhan tahun berlalu. Dan hebatnya lagi, ingatan itu masih tetap melekat meskipun tidak pernah dimurojaah lagi. Yakni tidak pernah kita mengulang-ulang menyanyikan lagu itu selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, saat usia menginjak remaja, lagu anak-anak semasa TK tidak pernah lagi dinyanyikan. Kegemaran beralih ke lagu-lagu pop, baik para penyanyi dalam negeri ataupun para penyanyi dari barat. Sudah belasan tahun lagu-lagu itu pertama kali didengar dan dinyanyikan, hingga sekarang masih terus bisa diingat. Itulah kehebatan dan kelebihan lagu, menyenangkan saat dinyanyikan dan melekat sangat lama di memori otak manusia. Karena itu saya kemudian berpikir, bagaimana kalau hebatnya lagu itu kita manfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Kalau selama ini pendengaran kita dijejali dengan lagu-lagu dengan syair-syair yang mengundang syahwat, bagaimana kalau diganti dengan mendengarkan suara merdu murotal dari para qori yang kita gemari lantunan dan bacaannya. Seperti Syekh Mis'ari Rosid, Syekh Homidi, Syekh Sudais, dan yang lain-lain. Dengan mendengarkan berulang-ulang lantunan merdu ayat-ayat Al-Quran dari seorang qari yang kita gemari, kita pun dengan sendirinya akan hafal dengan ayat-ayat yang sering kita dengarkan tersebut. Bahkan ayat-ayat tersebut akan melekat sangat lama di memori otak kita, persis seperti lagu-lagu anak-anak dan lagu-lagu pop yang pernah kita hafal di masa kanak-kanak atau remaja dulu. Lebih dari itu, Nabi sendiri juga menganjurkan kepada kita agar membaca Al-Quran dengan lagu. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara merdu kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada juga hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna malam yataghanna bil Qur'an." Siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an, maka ia bukan golongan kami. Yang dimaksud melakukan di sini tentunya bukanlah membaca dengan lagu langgang Jawa, seperti kasus beberapa waktu yang lalu yang cukup menggembarkan masyarakat di negeri ini. Bukan pula ayat-ayat Al-Quran dibaca dengan meniru lagu pop, lagu anak-anak, dan lain-lain. Tetapi yang dimaksud dengan lagu irama langgam para qori dengan langgam Arab sebagaimana yang sering kita dengarkan. Tahfidz bitaghani, menghafal dengan lagu atau irama, ini telah benar-benar menjadi pengalaman nyata saya pribadi. Bahkan ini adalah pengalaman sangat menarik dan mengesankan dalam kaitannya dengan metode menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang dirasakan banyak di antara umat Islam, penulis dulunya juga sangat susah bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tetapi Alhamdulillah setelah saya menemukan metode ini, saya merasa diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dan relatif tetap bisa diingat sebagian besarnya. Awalnya saya mencoba menghafal surah Al-Qalam dengan mendengarkan lantunan Syekh Mis'ari Rosid.
Murotal yang berdurasi sekitar 7,5 menit itu saya potong menjadi 7 bagian. Masing-masing potongan MP3 murotal tersebut berdurasi kurang lebih 1 menit saja. Lalu potongan murotal tersebut penulis simpan di memori HP. Setelah itu penulis mulai mendengarkan berulang-ulang masing-masing potongan. Begitu potongan pertama sudah berhasil dihafal seluruh ayat plus lagu atau iramanya, penulis lanjutkan ke potongan murotal yang kedua. Lalu lanjut yang ketiga, keempat, hingga semua potongan murotal yang berjumlah 7 bagian tersebut berhasil penulis hafal semua ayat beserta lagu dan iramanya. Berhasil menyelesaikan hafalan surah Al-Qalam, lalu penulis lanjutkan dengan menghafal surah-surah yang lain di juz 29, yaitu surah Al-Haqqah, surah Al-Ma'arij, surah Nuh, surah Jin, surah Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamah, dan terakhir adalah Al-Mursalat. Dan tentunya juga surah Al-Mulk di bagian yang awal. Alhamdulillah semua surah yang ada di juz 29 berhasil penulis hafalkan. Setelah itu penulis lanjutkan dengan menghafal surah-surah yang lain dengan metode yang sama. Tahfidz bitaghani, tabita. Menghafal dengan lagu atau irama, mudah hafal dan susah lupa. InsyaAllah. Ahmad Faiz, pemateri pelatihan online menghafal Al-Quran dengan metode tabita.